Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula, Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, Keluarlah, engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu, aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di depan Firaun. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan, panduan kehidupan dari kitab Keluaran 11. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, tujuan tulah dijatuhkan kepada orang Mesir adalah membuat mereka sadar bahwa Tuhannya Israel lebih berkuasa dari dewa-dewa Mesir, agar mereka mau melepaskan Israel beribadah kepada Tuhannya, dan mereka pun akhirnya mengenal dan percaya kepada Tuhan yang benar. Tetapi karena tidak juga bertobat, maka tulah demi tulah dijatuhkan. Semua yang sudah dijatuhkan memiliki satu kesamaan, yaitu hubungannya dengan harta kepunyaan, hewan, tumbuhan, kenyamanan hidup, air. Tetapi tulah yang ke-10 ini beda. Tulah ini akan datang tiba-tiba. Pertama diberitahukan kepada Musa dan orang Israel, lalu kepada Firaun dan orang-orang Mesir. Tulah yang mematikan bagi orang-orang Mesir, merupakan pukulan yang sangat keras yang akhirnya membuat Firaun menyerah. Sebenarnya orang Mesir telah melihat dan belajar bahwa Tuhannya orang Israel sangat berkuasa, sehingga hati mereka menjadi lunak, sehingga rela memberikan emas dan perak pada orang Israel.
Semua orang kelihatannya mau menyerah saja, kecuali Firaun yang tetap keras hati. Sehingga tulah ke-10 ini pasti terjadi. Dan memakan korban semua anak sulung dari Firaun sampai semua budak, bahkan hewan Mesir mati anak sulungnya. Mereka akan berteriak dalam teriakan yang hebat dan tak pernah terdengar di Mesir sebelumnya. Ya. Tetapi hal tersebut tidak ada dialami oleh orang-orang yang mau taat melakukan perintah Tuhan yang disampaikan kepada Musa, yaitu membuat sapuan darah di ambang pintu rumah mereka. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tidak mengeraskan hati melawan Tuhan. Jangan sampai hati kita membatu dan tidak lagi bisa bertobat. Tuhan Yesus datang dengan lemah lembut mengetuk pintu hati kita. Mari kita membukanya dan mengundang Dia masuk ke dalamnya, dan Tuhan tinggal bersama-sama kita dalam persekutuan yang erat dan indah. Selain itu, kita belajar bahwa penderitaan-penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini sebagai pengikut Kristus seharusnya membuat iman kita tambah kuat, pengharapan kita tambah sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus Tuhan kita, Allah yang benar. Sebab tidak selama-lamanya kita mengalami penderitaan. Semua yang di dunia ini hanya sementara. Pada waktu dan cara Tuhan, Ia akan menyelesaikannya bagi kita, mengganti penderitaan itu dengan sukacita. Bahkan kita akan diam bersama Tuhan kekal selamanya, tidak ada susah dan air mata. Sebab itu mari kita menguatkan hati pikiran kita agar siap sanggup bersama Tuhan menghadapi kesulitan-kesulitan hidup yang diizinkan Tuhan untuk memproses iman kita, karakter kita, dan pengalaman hidup kita, agar kita dapat berkata, bercerita kepada banyak orang pengalaman kita yang otentik dengan Tuhan, yang hebat, yang besar itu. Dan akhirnya banyak orang percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.